Sore teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik, Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini di mata kuliah dasar desain 1, silakan teman-teman semua untuk mengisi atau men-scan QR code yang telah saya sediakan atau saya share di WhatsApp group untuk diisi absensinya. Jangan lupa, selanjutnya saya akan men-share screen materi pada hari ini. Baik, minggu ini adalah minggu ke-10 perkuliahan kita di semester ini atau semester ganjil 2025. Saya akan membahas mengenai kemiripan atau similarity, roncetan atau gradation, dan pancaran atau radiation. Materi disupport oleh Budian Agustin STMT dan juga didukung dari sumber buku yaitu Drugs and Human Behavior. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai materi pada hari ini, apakah teman-teman bisa menjelaskan atau mencontohkan bentuk dari kemiripan, roncetan, dan juga pancaran itu masing-masing? Silahkan isi di kolom komentar. Baik, kita akan memulai materi pada hari ini. Kita akan mempelajari apa itu kemiripan, contohnya seperti apa dalam elemen nirmana ini dan juga bagaimana penerapannya di interior. Begitu juga dengan roncetan atau gradation dan juga pancaran. Oke, untuk similarity atau kemiripan adalah sebuah prinsip kesatuan atau kesatuan visual atau unity yang dicapai melalui pengulangan unsur-unsur dengan kesamaan tertentu. Unsur-unsur apa saja misalnya? Baik itu bentuk, ukuran, warna, tekstur, arah, maupun value atau nilai. Menurut Wiccius Wong, similarity is the sense of unity that occurs when parts are alike in some way. Gimana? Kemiripan merupakan dapat membantu menyatukan elemen-elemen yang berbeda dalam suatu komposisi agar terasa harmonis atau teratur. Jadi ini adalah jembatan dari sebuah karya seni atau karya desain sehingga dapat disatukan. Misalnya dari beberapa bentuk yang berbeda itu similarity ini adalah kemiripannya atau sorry, adalah jembatan untuk menengahkan dari berbagai macam unsur-unsur tersebut, baik itu bentuk, ukuran, warna, tekstur, arah, maupun value. Contohnya seperti apa? Begini. Contoh saya telah tampilkan di layar. Apakah ada pertanyaan teman-teman atau ada eh, sanggahan? Misalnya nih, dari contoh similarity atau kemiripan bentuk. Dapat dilihat teman-teman, ini bentuknya sama ya. Yang berbeda apa? Warna. Jadi warna dibuat berbeda sehingga karya desain atau seni ini dapat terasa tidak monoton meskipun bentuknya sama. Contohnya di bagian yang sebelah kanan ini apa yang sama atau mirip? Ukuran, meskipun bentuknya sama, itu ada lingkaran, ada persegi maupun nanti jika ada segitiga dan lain sebagainya, tapi di sini ukurannya sama. Di masing-masing bentuk atau masing-masing unsur itu ukurannya sama, sehingga ini dapat disebut dengan kemiripan ukuran atau size similarity. Elemen yang sama bentuknya tetapi berbeda skala. Yang ketiga yaitu kemiripan warna atau color similarity, di mana dapat dilihat pada contoh
Berikut merupakan elemen yang memiliki warna senada atau analog. Jadi, meskipun bentuknya berbeda, tapi di sini penggunaan warnanya senada. Bu, tapi ini sebenarnya nggak biru semuanya. Iya, benar. Di sini bukan hanya biru, tapi nuansa atau nada. Ritme dari warnanya itu adalah gradasi biru atau analog. Seperti itu. Kalau yang keempat ini apa? Kemiripannya apa? Arah di mana di tiap warna atau tiap bentuk itu memiliki satu orientasi atau titik sebagai tujuan. Dapat dilihat meskipun bentuknya berbeda, warnanya berbeda, tapi mereka menuju ke satu arah yang sama, yaitu titik di tengah. Seperti itu. Yang kelima yaitu kemiripan tekstur atau texture similarity, di mana penggunaan tekstur seragam untuk menciptakan kesatuan. Coba dapat dilihat dari gambar yang telah saya perbesar, meskipun bentuknya berbeda, arahnya berbeda, penggunaan warnanya juga berbeda, tapi di sini ada satu kemiripan yaitu tekstur. Sedangkan yang keenam yaitu di mana kemiripan nilai atau value similarity. Kesamaan antara terang dan gelap ataupun intensitas warna yang digunakan. Dapat dilihat dari contoh yang telah saya tampilkan. Itu ada seperti bentuk yang maaf. Bentuk atau warna yang diolah. Baik itu dari terang ke gelap maupun gelap ke terang. Di satu karya seni atau intensitas warnanya digunakan sama. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk apa sih fungsi dari kemiripan itu? Fungsinya pertama yaitu menciptakan kesatuan dan juga harmoni visual. Yang kedua, mengurangi kesan acak atau tidak teratur. Yang ketiga, memudahkan mata mengelompokkan elemen. Dan yang keempat yaitu membuat ritme visual yang menyenangkan. Sehingga karya yang telah kalian buat itu tidak monoton. Gitu. Lalu contoh dalam desain interior dari similarity atau kemiripan itu seperti apa? Pertama, yaitu contoh yang pertama atau gambar yang sebelah kiri, di mana deretan sebuah banyak lampu gantung dengan bentuk dan warna serupa di area restoran yang menjadi point of interest dari restoran ini. Yang kedua, yaitu penggunaan kursi dan meja dengan material kayu senada di ruang makan. Yang ketiga, di mana pola ubin lantai yang berwarna serupa, tetapi dengan bentuk yang serupa, tetapi warna yang berbeda. Kalau ini namanya apa? Persamaan bentuk. Yang ini adalah persamaan bentuk juga. Material juga bisa. Nah, sedangkan kursi dan kayu yang sama apa? Penggunaan materialnya yang senada. Seperti itu, teman-teman, untuk tema atau pembahasan mengenai similarity, apakah ada yang ditanyakan? Sebelum kita memasuki bahasan selanjutnya. Semuanya sudah paham? Contoh lagi dapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saya menggunakan baju warna putih. Teman yang lain, beberapa teman dosen yang lain juga menggunakan warna putih, tapi dengan bahan yang berbeda, itu dapat disebut dengan similarity karena persamaan warna yang digunakan. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya yang dapat terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini paham teman-teman? Baik, kita lanjut ya. Yang berikutnya yaitu roncetan atau gradation. Gradasi. Gradasi itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Yang pertama yaitu gradasi ukuran, di mana dari besar ke kecil maupun dari kecil ke besar, dari penggunaan bentuk tersebut dapat dikatakan gradasi karena size-nya yang berbeda namun dia perubahannya itu signifikan.
Jadi alurnya tidak ada alurnya dari ukuran misalnya 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm seperti itu dan lain sebagainya. Tidak hanya bentuk bulat, bisa juga bentuk lainnya. Misalnya di suatu karya kalian membuat nirmana dengan bentuk persegi panjang yang diatur sedemikian rupa agar dapat menghasilkan gradasi sehingga dapat terasa unsur dari keruangan bentuk tersebut. Itu bisa disebut dengan gradasi ukuran dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yaitu adalah gradasi warna atau color gradation, di mana dari warna muda ke tua ataupun dari warna tua ke muda atau dari warna satu ke warna lainnya sesuai dengan diagram warna yang pernah kita lakukan. Misalnya nih dari kuning ke biru, dari kuning ke merah, dari merah ke orange, seperti itu. Dapat juga misalnya hijau, hijau, toska, biru, putih, dan lain sebagainya. Itu adalah penggunaan gradasi warna. Yang ketiga yaitu gradasi nilai atau value gradation, di mana perubahan tentang gelap ke terang atau terang ke gelap. Kurang lebih sama seperti warna, namun di sini yang lebih ditekankan yaitu perubahan warna dari terang ke gelap. Kalau gradiasi itu bisa saja misalnya dari warna kuning ke warna putih. Gradasinya seperti apa? Itu juga meskipun dia terang ke terang itu perubahan gradiasi warna. Nah, namun kalau gradasi value atau nilai itu adalah perubahan dari terang ke gelap. Yang keempat yaitu gradiasi bentuk atau shape gradation, di mana bentuk dasar yang berubah bertahap menjadi bentuk lainnya. Misalnya, pada contoh satu, dari lingkaran bulat sempurna agak berkurang ukurannya, agak berkurang lagi, sehingga lama-kelamaan dari pengurangan bentuk tersebut akan menjadi segitiga. Contoh lainnya pada gambar B juga sama, C juga sama, D, E, dan F, di mana perubahan itu tidak harus utuh. Bisa jadi dia berkurang atas dan bawah, kiri dan kanan. Contoh yang C itu dia perubahannya bergeser. Gradasi bentuknya bergeser. Jadi yang berubah bukan hanya bentuk utuh, tapi dia karena pergeseran itu muncul bentuk lain sehingga dapat menggantikan bentuk atau unsur yang utama. Yang ke yang keempat atau pada bagian D dapat dilihat perubahan bentuk dari lingkaran bulat sempurna berwarna hitam full. Juga yang kedua yaitu mengalami perubahan 1 titik, 2 titik, namun sudah melebar. Yang ketiga, yang keempat, ukurannya juga membesar, sedangkan bentuk yang utama itu mengecil. Seperti itu. Contoh lainnya, pada gambar lingkaran hitam bulat dan utuh itu mengalami perubahan ketika muncul sebuah segitiga yang membesar sehingga untuk unsur atau bentuk dari lingkaran tersebut menghilang. Yang selanjutnya yang ke F bisa jadi juga dari suatu bentuk lingkaran yang utuh akan berubah menjadi seperti titik air, meruncing, dan juga bisa menjadi segitiga. Seperti itu, teman. Jadi, proses dari perubahan satu bentuk ke bentuk lainnya atau satu unsur ke unsur lainnya itu terasa. Tidak serta-merta dia ada perubahan dari bulat ke segitiga itu A langsung ke B. Tidak. Jadi, proses dari perubahan itu disebut dengan gradasi. Contoh lainnya yaitu gradasi tekstur atau texture gradation dari kasar ke halus, dari halus ke kasar, dari yang rapet, dari yang ke yang halus, dari yang kasar ke yang halus seperti itu. Dapat dilihat dari contoh pada gambar yang telah saya tampilkan.
Perubahan dari kasar ke halus itu terasa. Lanjut ke halus lagi, ke kasar lagi, itu dari atas ke bawah. Kelihatannya perubahan tekstur ini adalah perubahan tekstur dari atas ke bawah di satu kolom yang miring. Dapat dilihat teman-teman? Yang keenam yaitu gradasi arah, di mana perubahan arah secara bertahap, misalnya lengkung membesar. Hal tersebut dapat juga disebut dengan direction gradasi. Dapat dilihat teman-teman dari perubahan satu titik ke titik lainnya itu melebar, yang kedua, yang ketiga, dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan gradasi arah. Teman-teman, fungsi dari gradasi itu sendiri bukan hanya untuk perubahan bentuk, perubahan unsur. Fungsinya apalagi? Yaitu pertama memberikan ilusi kedalaman dan ruang. Jadi dari bentuk yang tadi, eh, gambar yang dibuat atau karya yang dibuat itu seakan-akan memiliki volume. Yang kedua yaitu menciptakan gerak visual yang dinamis. Yang ketiga, mengarahkan perhatian mata ke titik tertentu atau focal point. Dan yang terakhir yaitu menghindari kesan monoton. Contoh dalam penerapan interior itu seperti apa? Yaitu pertama, tata lampu yang intensitas cahayanya menurun dari pusat ke tepi ruangan. Yang kedua, warna dinding yang berubah drastis dari bawah ke atas. Dapat dilihat teman-teman? Dari yang biru gelap ke putih. Itu terdapat proses gradiasi di mana perubahan yang dinamis. Jadi tiang atau warna dinding itu tidak monoton. Yang ketiga yaitu susunan panel akustik dengan ukuran bertahap dari kecil ke besar. Dapat dilihat dari contoh yang ketiga, dari ukuran persegi yang besar, sedang, dan juga sehingga akan mengalami perubahan gradasi bentuk. Yang keempat yaitu karpet dengan pola gradasi warna untuk menciptakan kedalaman visual. Di mana? Apakah teman-teman melihat pada bagian mana terdapat gradiasi warna yang dialami karpet tersebut? Ya, bagian biru ini. Dari biru tua, sedang, hingga ke muda. Seperti itu teman-teman. Jadi kita dapat menerapkan atau mendesain ruang yang tidak hanya monoton satu warna, satu bentuk, satu arah, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat lebih memainkan untuk desain interior yang kita buat. Yang ketiga yaitu mengenai tema pancaran, di mana pancaran adalah prinsip komposisi dengan elemen-elemen yang tersusun mengelilingi titik pusat dan memancar keluar dari titik tersebut. Menurut uh, Wukis Wong, di mana radiation is a sense of movement that emanates from the central point. Artinya, pola pancaran sering menimbulkan keseimbangan simetris dan juga ritme yang dinamis sehingga memberikan kesan energi yang dan juga kesejajaran. Seperti itu. Contoh atau ciri-ciri dari pola pancaran. Pertama, memiliki titik terpusat atau center point. Yang kedua, elemen-elemen menyebar untuk berputar mengelilingi pusat. Yang ketiga, dapat berupa radial balance atau keseimbangan radial. Dan juga yang terakhir yaitu sering ditemukan pada bentuk alami, misalnya bunga matahari, bunga, matahari, warna-warna yang dipancarkan oleh lampu, dan lain sebagainya. Fungsi dari pancaran itu sendiri, pertama yaitu menciptakan fokus visual yang kuat. Yang kedua, memberikan kesan gerak dan keseimbangan secara simultan. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan seluruh elemen ke pusat perhatian. Untuk penerapan dari konsep pancaran dalam desain interior, pertama yaitu pada desain plafon menggunakan lampu candelier di tengah sebagai titik pusat.
Yang kedua yaitu pola marmer dengan garis-garis yang memancar dari titik tengah. Yang ketiga, pola ubin mozaik pada lobi hotel berbentuk radial. Dan yang terakhir yaitu tata ruang melingkar dengan area duduk mengitari pusat meja. Dapat dilihat contoh yang telah saya sebutkan terdapat di gambar, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan membahas transformasi bentuk, di mana tadi yang telah dijelaskan transformasi atau gradasi dari bentuk. Jadi tidak serta-merta gambar itu berubah dari A ke B, tapi ada proses panjang sehingga dapat menghasilkan gambar B. Itu dinamakan gradasi. Jadi misalnya dari titik ini terdapat beberapa banyak perubahan dari garis atas, dia akan mengalami perubahan seperti apa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hingga sampai yang terakhir di sini menjadi bunga. Dari bunga ketemu ini nanti hasilnya akan seperti apa menjadi huruf K. Itu prosesnya panjang, jadi perubahan bentuknya banyak, dinamakan gradiasi bentuk atau transformasi bentuk. Contoh lainnya ini, transformasi bentuk dan warna. Jadi yang dibuat gradasi bukan hanya bentuk dari segitiga menjadi kupu-kupu, tidak hanya itu, tapi juga warna yang digunakan juga mengalami gradiasi atau perubahan. Baik teman-teman, untuk materi pada hari ini saya rasa cukup. Apakah ada pertanyaan mungkin? Untuk materi similarity, gradation maupun radiation. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Nanti akan dijawab atau silakan tunjuk tangan dan sampaikan pertanyaannya disertai dengan nama dan juga NPM. Baik, jika tidak ada, selanjutnya kita akan membahas tugas yang akan kita buat untuk minggu ke-10 dan juga sampai dengan 3 minggu selanjutnya. Untuk minggu ke-10, soal assessment yaitu untuk sub CPMK, mahasiswa mampu menentukan beberapa karakter objek dan tema tertentu dengan membuat komposisi yang menarik dengan melaksanakan tugas dengan baik. Soalnya yaitu mengenai kemiripan atau similarity, roncetan atau gradation, dan juga pancaran atau radiation. Judul tugas transformasi bentuk. Tugasnya, pertama mahasiswa diminta untuk membuat transformasi bentuk dari dua macam siluet flora atau fauna. Yang kedua, transformasi bentuk warna dengan gradiasi warna yang direkatkan pada bidang berukuran 4x4 di kertas 40x40. Detail ada di slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu tugas dikerjakan pada kertas BC atau BCTIK berukuran 40 cm dikali 40 cm dengan kop di belakang atau di baliknya. Seperti biasa ya teman-teman. Untuk pewarnaan menggunakan cat poster, bukan cat akrilik. Ingat ya, karena sifat atau karakteristik dari cat poster dan juga akrilik ini sangat jauh berbeda. Yang selanjutnya diasistensikan tugas minimal 2 kali. Artinya jika mau lebih asistensi, nggak apa-apa. Selanjutnya, waktu pengerjaan tugas selama 3 minggu dan keterlambatan pengumpulan di hari yang sama akan dikurangi 25%. Keterlambatan di hari berbeda akan dikurangi 50-100%. Untuk contoh kop seperti ini ya teman-teman. Ada judul, program studi interior, bla bla bla, gambar, judul, transformasi bentuk, nama dosen pembimbing, nama mahasiswa dan MPM, dan juga skala. Sampai sini paham teman-teman? Ada pertanyaan?
Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, untuk tugas ini, untuk asistensi bentuknya, kita membutuhkan kolom 4 cm kali 4 cm dan juga dikalikan untuk memenuhi kertas yang digunakan ukuran 40 cm 40 cm kali 40 cm. Contoh transformasi bentuk dapat dilihat teman-teman dari gambar A ke B, namun di sini ada proses perubahan bentuk yang signifikan. Berikut adalah contoh asistensi warna. Jadi dari asistensi bentuk juga asistensi warna. Jadi di kertas yang berbeda ya. Contohnya seperti ini. Dapat dilihat. Contoh dari perubahan warna atau gradien tugas minggu ke-10. Contoh dari tugas-tugas senior sebelumnya. Nah, ini adalah rubrik penilaian dasar desain 1. Apa saja yang dinilai dari tugas transformasi bentuk ini, yaitu kreativitas, transformasi bentuk dan warna, kompleksitas, estetika, kebersihan, dan juga kerapian. Jangan lupa dan jangan diabaikan masing-masing poin. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Baik, jika tidak ada, silahkan untuk melanjutkan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, silahkan di asistensi. Kami tunggu. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada dosen pembimbing masing-masing. Sampai sini saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.